Halo teman-teman, kali ini aku membahas tentang membuli. Sebenarnya udah banyak juga kan artikel-artikel ataupun YouTube ataupun di koran-koran membahas tentang bahaya yang membuli itu udah banyak. Dan aku juga yakin sih kalian pun juga udah tahu lah bahayanya membuli apa. Terus membuli itu udah hal yang gak terpuji, itu kalian pasti udah tahu sendiri. Singkat cerita, aku tuh jadi inget aku dulu tuh pernah dibully. Itu katanya aku tuh cewek aneh lah, aku tuh orangnya gak normal lah. Giliran aku coba tanya, aku tuh anehnya kenapa? Gak dijawab sama mereka. Sampai sekarang pun aku masih inget sih siapa yang udah bully aku. Aku masih inget. Ya udah dimaafin sih, cuman ya karena emang yang bedain antara manusia dan hewan kan memori. Jadi ya wajar lah kalau misalnya aku belum lupa gitu. Aku tuh kadang jadi mikir gini deh, mereka ngomong kayak gitu tuh sebenarnya dipikir dulu gak sih gitu loh. Atau kalau emang ingin ngasih saran, setidaknya ya harus difilter dulu lah cara bahasanya ataupun yang lainnya. Toh mereka sendiri kan kalau dibully juga gak mau kan. Dan aku juga mikirnya gini, kalau emang kamu itu suka sama Tuhan, setidaknya kamu tuh juga bisa dong menerima semua makhluk ciptaannya, entah itu baik entah itu buruk. Maksudnya aku gini nih, contoh simpel adanya Nabi Muhammad gitu kan, ada juga Abu Lahab. Kan itu udah termasuk setting dari Tuhan kan. Maksud aku tuh cerita itu tuh udah dari settingan Tuhan. Kalau emang Nabi Muhammad tuh diciptakan menjadi orang baik dan Abu Lahab itu diciptakan menjadi orang jahat, itu kan udah settingan Tuhan. Jadi itu mau kita komentar gimana pun, Abu Lahab yang suka fitnah Nabi dan sebagainya, itu udah jalan ceritanya emang seperti itu guys gitu loh. Tinggal kitanya aja bisa metik hikmahnya apa enggak gitu. Terus aku jadi ingat lagi nih sama satu kisah. Ada kan kasus anak itu bunuh diri karena dibully. Banyak kok, artis-artis pun juga banyak yang kayak gitu. Dan tahu gak sih sebenarnya itu ketika mereka udah di alam lain, mereka gak sebahagia yang difikirkan gitu loh. Maksudnya gak sebahagia yang difikirkan kan, kebanyakan kan orang kan mikirnya gini, ketika aku udah mengakhiri hidup ya udah semua akan berakhir. Padahal enggak guys. Sakit yang mereka rasakan saat bunuh diri itu terasa sampai mereka itu di alam lain. Terus karena dia meninggalnya bunuh diri, itu rohnya itu gak diterima sama bumi, jadi kayak gentayangan gitu loh. Endingnya mereka cuma menyesal. Dan lebih parahnya tuh kayak gini. Pas lagi bunuh diri itu kan masih ada rasa emosi kan, ada rasa emosi, dendam, rasa gak terima karena kayaknya hidup tuh gak adil banget gitu. Kalau udah jadi hantu, rasa itu tuh masih ada. Takutnya itu kalau rasa itu tuh, rasa amarah, dendam dan sebagainya itu dimanfaatkan oleh energi negatif lain untuk memperkuat energi negatif tersebut dan bisa mempengaruhi manusia yang masih hidup untuk melakukan bunuh diri. Terus kenapa hantu itu yang dirasakan itu adalah hanya emosi dan sebagainya? Karena di akhir hidupnya itu yang dirasakan seperti itu, emosi dan sebagainya. Maka dari itu kita dituntut oleh Islam untuk berdoa semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Aku gak menuntut kalian untuk percaya ya, tapi setahu aku ya emang kayak gitu. Dan orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri ataupun yang lainnya ya, yang tidak sesuai dengan kodrat Tuhan, dia gak diterima oleh bumi. Dia susah untuk mencari jalan pulang.
Kalau kalian punya masalah, saran aku jangan dipendam sendiri. Coba deh cerita ke orang yang menurut kamu tuh kamu percaya sama dia. Percaya, bisa jaga, dan tentunya problem solving buat kamu.